Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai batas komputasi algoritma. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Halimah Salsabila dengan NIM 4611 421132, dan saya sendiri Faridatul Nur Aiza dengan NIM 4611 421119, dan Muhammad Arod Safailana dengan NIM 4611 421107. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Terdapat beberapa model komputasi, yaitu yang pertama ada finite state automata atau FSA, atau finite state machine atau FSM, dengan bentuk tunggal yaitu automaton, dengan bentuk plural yaitu automata. Yang kedua ada push down automata atau PDA, dan yang ketiga ada mesin Turing atau TM. Berikut ini merupakan gambar dari FSA, kemudian yang di tengah ini adalah gambar dari PDA, dan yang paling kanan merupakan gambar dari mesin Turing. Kemudian ada bidang-bidang computing. ACM Computing Curricula 2005 membagi bidang computing menjadi 5 domain. Yang pertama, computer science. Yang kedua, software engineering. Yang ketiga, information system. Yang keempat, computer engineering. Dan yang kelima, information technology. Computer engineering fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer. Kemudian, computer science fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis bidang computing hingga aplikasinya. Software engineering fokus pada pengembangan analisis, desain, implementasi, testing, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis dan terukur. Batas komputasi algoritma. Membahas apa yang tidak dapat dilakukan oleh mesin Turing, pendefinisian konsep kemampuan memutuskan atau decision-ability, dan komputabilitas untuk menjabarkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mesin Turing. Terdapat beberapa jenis masalah klasik, di antaranya adalah yang pertama, masalah penghentian yang terkenal untuk mesin Turing. Yang kedua, masalah terkait untuk mesin Turing dan bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Yang ketiga, beberapa persoalan yang berkaitan dengan bahasa bebas konteks. Dan yang terakhir, beberapa masalah penting yang tidak terdapat algoritma. Selanjutnya ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh mesin Turing. Yang pertama, komputabilitas dan kemampuan memutuskan. Yang kedua, masalah penghentian mesin Turing. Yang ketiga adalah mengurangi satu masalah yang tidak dapat diputuskan menjadi masalah lain. Selanjutnya, komputabilitas dan kemampuan memutuskan atau decision-ability. Yang pertama adalah dinyatakan bahwa fungsi f pada domain tertentu dikatakan dapat dihitung. Jika ada mesin Turing yang menghitung nilai f untuk semua argumen dalam domainnya. Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan suatu fungsi dapat dihitung atau tidak, maka domainnya harus jelas. Selanjutnya, dalam hal ini, hasil perhitungan adalah sederhana, ya atau tidak, sehingga masalah dapat diputuskan atau tidak dapat diputuskan. Yang terakhir adalah, oleh karena itu, akan dipahami untuk satu set pernyataan terkait masing-masing harus benar atau salah. Selanjutnya, masalah penghentian mesin Turing. Domain dari Domain dari masalah ini harus diambil sebagai himpunan semua mesin Turing dan semua input W, yaitu mesin Turing tunggal dengan deskripsi arbiter M dan W akan memprediksi apakah perhitungan M yang diterapkan pada W akan berhenti atau tidak, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya dengan mensimulasikan aksi M pada W. Selanjutnya, mesin Turing universal tidak ada batasan panjang komputasi. Jika M memasuki loop atau hingga, maka tidak peduli beberapa lama kita menunggu, kita tidak akan pernah bisa
yakin pada M sebenarnya dalam sebuah log. Selanjutnya, mengurangi satu masalah yang tidak dapat diputuskan menjadi masalah lain. Penjelasan sebelumnya yang menghubungkan masalah penghentian dengan masalah keanggotaan menggambarkan teknik reduksi yang sangat penting. Kita katakan bahwa masalah A direduksi menjadi masalah B jika keturunaan A mengikuti dari keturunaan B. Kemudian jika tahu bahwa A tidak dapat diputuskan, kita dapat menyimpulkan bahwa B juga tidak dapat diputuskan. Selanjutnya, masalah yang tidak dapat diputuskan untuk bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Yang pertama, tidak ada algoritma keanggotaan untuk bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Yang kedua, kurangnya algoritma untuk memutuskan beberapa properti bukanlah keadaan yang luar biasa untuk bahasa yang dapat dihitung secara rekursif, tetapi lebih merupakan aturan umum. Yang ketiga, bahasa yang dapat dihitung secara rekursif sangat umum sehingga pada dasarnya pertanyaan apapun ditanyakan tidak dapat diputuskan. Selanjutnya, yang terakhir, ketika diajukan pertanyaan tentang bahasa yang dapat dihitung secara rekursif, ditemukan bahwa ada beberapa cara untuk mengurangi masalah penghentian untuk pertanyaan ini. Selanjutnya ada masalah pasca korespondensi. Yang pertama ada masalah korespondensi post dinyatakan sebagai berikut. Diberikan dua barisan and string pada beberapa alfabet, katakan A sama dengan W1, W2 sampai WN, dan B sama dengan V1, V2 sampai dengan VN. Dikatakan bahwa terdapat solusi pasca korespondensi atau solusi visi untuk pasangan A, B jika ada barisan tak kosong dari bilangan bulat I, J hingga K sehingga WI, WJ, WK sama dengan VI, VJ, VK. Yang ketiga ada masalah pasca korespondensi adalah untuk merancang sebuah algoritma yang memberitahu kita untuk setiap AB apakah ada solusi PC atau tidak. Selanjutnya ada masalah pasca korespondensi yang dimodifikasi. Yang pertama, dalam kasus tertentu kita mungkin dapat menunjukkan dengan konstruksi eksplisit bahwa pasangan AB mengizinkan solusi PC atau mungkin dapat berargumen bahwa tidak ada solusi seperti itu. Yang kedua, pada umumnya tidak ada algoritma untuk memutuskan pernyataan ini dalam semua keadaan. Oleh karena itu, masalah pasca korespondensi tidak dapat diputuskan. Yang ketiga, untuk memperjelas, diperkenalkan masalah pasca korespondensi yang dimodifikasi. Lalu yang keempat, dikatakan bahwa pasangan AB memiliki solusi pasca korespondensi yang dimodifikasi solusi MPC jika ada urutan bilangan bulat I, J, K sehingga W1, WI, WJ, WK sama dengan V1, VI, VJ, VK. Lalu selanjutnya ada dalam MPC elemen pertama dari urutan A dan B memainkan peran khusus. Solusi MPC harus dimulai dengan W1 di sisi kiri dengan V1 di sisi kanan. Dengan catatan, jika ada solusi MPC, maka ada solusi juga solusi PC, tetapi sebaliknya tidak benar. MPC adalah merancang algoritma untuk memutuskan apakah pasangan arbitrer AB menerima solusi MPC. Masalah ini juga tidak dapat diputuskan. Masalah pasca korespondensi yang dimodifikasi.
Masalah pasca korespondensi adalah alat yang nyaman untuk mempelajari pertanyaan yang tidak dapat diputuskan untuk bahasa bebas konteks. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.